Terima kasih Anda kembali bersama kami di Nusantara Petang. Pemirsa, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menetapkan kebijakan stimulus subsidi penerbangan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara atau PJP2U. Kebijakan itu diterapkan untuk mendorong kebangkitan industri penerbangan dan pariwisata. Kebijakan penghapusan PSC atau Airport Tax itu diberikan kepada penumpang pesawat untuk keberangkatan domestik di 13 bandara mulai 23 Oktober sampai 31 Desember 2020 sebelum pukul 00.01 waktu Indonesia Barat tanggal 1 Januari 2021. Ketentuan itu berlaku bagi penumpang yang akan melakukan pembelian tiket dan penerbangan mulai dari periode 23 Oktober 2020 hingga 31 Desember khusus di bandara yang telah ditentukan sebelumnya. Dan pemirsa, kita akan membahas hal ini lebih jauh dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Dan sudah bersama saya ada pengamat sosial politik Tamil Selvan Jayaraman atau yang akrab disebut dengan Kang Tamil. Selamat sore Kang Tamil. Sore Tasya. Iya, menurut Anda bagaimana ini dengan adanya kebijakan atau stimulus dari pemerintah ini? Apakah cukup efektif untuk meningkatkan animo dari masyarakat untuk melakukan wisata atau penerbangan? Ya, jadi saya mau mulai statement saya itu dari mana ketika kita bicara masa pandemi COVID-19 ada berbagai macam sektor yang kemudian melemah dan kemudian melumpuh. Salah satu yang dinilai melemah itu adalah maskapai penerbangan. Nah, saya melihat di awalnya Menteri Perhubungan Budi Karya itu ya, kalau sama-sama kita lihat itu pernah kemudian mensosialisasikan ada teknologi HEPA. Ya, itu teknologi yang kemudian membuat satu sirkulasi udara di pesawat. Saya kira itu merupakan suatu kebijakan itu atau suatu teknologi yang shoot to the point. Apa shoot to the point-nya? Saya mau katakan ketika masyarakat atau ketika hari ini kita dihadapkan kepada suatu masalah, saya tidak melihat pemerintah ini kemudian mau atau kemudian mencegah dari sumber masalah. Nah, di awal Menteri Budi Karya itu kemudian menerapkan atau mensosialisasikan yang namanya teknologi HEPA tadi, ada namanya pergantian sirkulasi udara di pesawat. Ini suatu hal yang baik. Pada kali itu Menteri Budi Karya kemudian sampai menggandeng 2 YouTuber besar, ya kan, mensosialisasikan hal ini. Ini dimaksudkan untuk apa? Ini dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwasannya ketika mereka masuk di bandara, menaiki pesawat, mereka tidak akan terpapar virus COVID-19. Yeah. Itu poin utamanya dan saya pribadi merasa itu adalah solusi terbaik sehingga apa? Dalam setiap kali wawancara, baik dalam topik-topik berbeda, saya selalu sisipin hal itu. Kenapa? Karena saya merasa itu sebagai kewajiban saya selaku pengamat untuk ikut membantu menyebarluaskan hal ini. Namun, kali ini ketika ada kebijakan yang mengatakan penanggulangan Airport Tax, saya kira ini jauh panggang daripada api. Kenapa? Ini tidak lebih, bahasa saya itu adalah kebijakan painkiller atau kebijakan pereda nyeri. Bukan bicara kepada substansi akar masalah, tapi hanya bicara kepada efek masalah. Kalau kemudian menggeliatkan maskapai penerbangan, menggeliatkan bisnis maskapai penerbangan, dan pemerintah itu kemudian menanggulangi Airport Tax, saya kira ini jauh. Poinnya adalah apa? Kepercayaan masyarakat. Bukan masyarakat ini, mohon maaf saya katakan, bukan mereka tuh tidak punya uang beli tiket gitu loh, kurang lebih ya. Karena apa? Kita tahu Airport Tax itu nominalnya itu puluhan ribu sampai 100 ribuan. Iya, sangat kecil. Nah, ya, jadi artinya kalau kita bicara apakah nominal ini mengurangi angka harga tiket secara signifikan? Tentu tidak. Saya beberapa kali katakan, kita jangan berdebat kemudian, nominal ini kalau dikali satu orang mungkin kecil. Tapi kalau yang berpergian apalagi dalam konteks hari ini liburan, yang berpergian itu sekeluarga, tentu kan cukup membantu. Saya katakan, kita jangan justru berdebat di sisi itu. Ketika seseorang memutuskan untuk liburan, dia sudah melakukan preparation segala hal, termasuk keuangan. Nah, yang kita butuhkan adalah apa? Mengembalikan kepercayaan masyarakat. Nah, saya sangat menyayangkan kenapa sosialisasi yang saya kira itu sudah tepat tentang sirkulasi udara di pesawat itu, tidak itu yang kemudian dikembangkan. Kan gitu. Nah, justru menurut saya ini penghamburan uang negara. Apalagi
kita sama-sama tahu penanggulangan airport tentu apa nominal yang dikeluarkan adalah depend tahu berapa orang, ya kan, berapa orang yang melakukan perjalanan. Nah ini kan juga nggak ada nominal yang pasti. Bulan ini bisa sekian, bulan depan bisa berubah kan begitu. Nah artinya kenapa harus menggelontorkan uang di tempat yang mohon maaf menurut saya tidak akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap ini. Saya kira ketika pemerintah kemudian terus melakukan sosialisasi terhadap apa yang menjadi unsur dan menjadi poin masalah, itu akan lebih baik. Apa yang Anda harapkan untuk peningkatan kepercayaan ini? Kepercayaan masyarakat terhadap apa dari pemerintah? Nah, itu menarik. Jadi begini, kita sama-sama tahu ketika saya katakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah kian hari menurun. Nah, ini ada beberapa pihak yang kemudian mendebat, wah itu Kang Tamil dapat data dari mana? Saya katakan secara akademik kita diberi intelektual untuk kemudian mempotret simbol-simbol yang terjadi. Ya, ini ilmu dasar semiotika ini. Kita tahu begitu besar adanya unjuk rasa yang terjadi, ya kan? Kemudian setiap ada kebijakan dari pemerintah itu menuai pro kontra yang begitu besar. Oke, pro kontra wajar, tapi hari ini kontranya begitu besar. Akar dari kesemua ini apa? Terusnya menurun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ini yang pemerintah harus jeli. Kalau kemudian adanya virus COVID-19, ya, kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja dan lain sebagainya, ini hanya trigger saja. Ini hanya trigger yang kemudian membuat rasa ketidakpercayaan itu mencuat, gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Pemerintah harus bersikap seobjektif mungkin untuk kemudian mengembalikan kepercayaan masyarakat. Nah, ini yang saya katakan tadi, saya ulangi bahwasannya apa yang dilakukan Menteri Budi Karya itu sudah tepat di awal. Nah, kemudian hari ini kalau kita lihat banyak berita hari ini mengatakan bahwasannya peningkatan masyarakat atau peningkatan penumpang maskapai hari ini cukup signifikan. Saya katakan begini, ini masa liburan, ya kan? Ini masa liburan. Peningkatan masyarakat yang menggunakan moda transportasi udara hari ini jangan kemudian dititik beratkan bahwasannya kebijakan painkillernya tadi berhasil. Saya mau membuat hipotesa baru. Apakah masyarakat yang hari ini berani masuk ke bandara, naik pesawat, tidak percaya adanya COVID-19. Nah ini kan harus menjadi satu kajian sendiri. Kan begitu kan? Tapi kalau kemudian sosialisasi yang tadi saya katakan itu tentang teknologi-teknologi yang mencegah terjadinya klasterisasi COVID-19 di bandara dan di pesawat, ini terus dikembangkan, saya kira tanpa perlu ada kebijakan-kebijakan stimulus-stimulus painkiller tadi, masyarakat akan dengan sendirinya masuk dan kemudian menggunakan lagi moda transportasi pesawat dan bisnis moda transportasi pesawat bisa menggeliat. Oke, kalau misalnya taruhlah bahwa saat ini memang kebijakan tersebut dinilai sebagai hanya kebijakan painkiller, artinya hanya memberikan permen-permen saja kepada masyarakat, begitu ya. Yang terutama adalah untuk penanganan di sektor kesehatan dulu begitu. Tetapi kan kemudian juga dengan sektor ekonomi ini semakin membaik dengan salah satunya adalah memberikan stimulus dan juga perbaikan ekonomi saat ini tentunya di sektor penerbangan begitu ya. Apakah itu kan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat, bisa dikatakan seperti itu? Oke, sekarang begini, kalau kita bicara dari sisi itu, kita sama-sama tahu, baru-baru ini Garuda melalui Kementerian BUMN itu meminta anggaran sekitar 8,5 triliun untuk kemudian dilakukan pesuntikan dana terhadap Garuda. Artinya apa? Bahkan ada di beberapa portal media mengatakan bahwasannya kalau dana itu sampai akhir 2020 itu tidak kunjung tiba, Garuda terancam tidak beroperasional. Nah, artinya ini menjadi bahan kajian masyarakat, ya kan? Kalau kemudian dinilai hal ini yang hanya dalam beberapa hari liburan panjang ini dinilai sudah menggeliatkan bisnis maskapai, saya kira enggak. Nah, saya lebih menitik beratkan Saya lebih menitik beratkan ketika pemerintah memutuskan untuk menyuntik dana 8,5 triliun kepada maskapai Garuda. Ini kan landasannya begini. Pemerintah menjaga menjaga keseimbangan
maskapai penerbangan di suatu negara dijaga agar itu jangan sampai bangkrut. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ya, kenapa? Karena investor-investor baik dalam negeri maupun investor asing ketika melihat suatu perusahaan maskapai di suatu negara itu tutup, itu sinyal yang sangat-sangat tidak baik. Tapi pemerintah harus paham, bukan hanya maskapai milik plat merah yang perlu dijaga. Maskapai swasta yang hari ini juga banyak grup-grup yang cukup besar di Indonesia harus dijaga juga stabilitasnya. Nah, ini kan tentu kemudian menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat. Kenapa maskapai plat merah harus disuntik dana, sementara maskapai swasta tidak? Dan pertanyaannya begini, dengan segala daya juang, maskapai swasta sampai hari ini bisa dia terus melakukan operasional, ya kan? Nah, kenapa Garuda harus disuntik dana? Maka saya secara anekdot saya katakan gini, bubarin aja direksi-direksi Garuda, masukkan direksi dari perusahaan-perusahaan yang swasta, toh dia terbukti bisa survive, kan gitu. Secara anekdot saya sampaikan begitu. Artinya apa? Saya bukan tidak setuju ketika pemerintah melakukan suntikan dana. Tapi pemerintah harus punya landasan yang kuat. Hari ini kita tahu banyak pihak-pihak, kita lihat dari DPR juga banyak yang kemudian mengkritik pemerintah ketika mengeluarkan kebijakan untuk pemberian dana tersebut. Saya pernah sarankan begini, kenapa pemerintah setidaknya melalui Kementerian BUMN tidak membuat suatu tim. Tim yang digunakan untuk apa? Melakukan analisa terhadap manajemen perusahaan maskapai, kemudian audit keuangannya, dan tidak hanya pada perusahaan plat merah, tapi juga pada perusahaan swasta. Sehingga tim ini nantinya yang akan memberikan rekomendasi, berdasarkan rekomendasi itu, pemerintah kemudian mengambil kebijakan. Apakah kebijakannya itu memberikan gelontoran dana, atau kemudian bantuan-bantuan lainnya. Nah, dalam hal ini ketika pemerintah membentuk tim dan melakukan hal itu, landasan pemerintah dalam mengambil kebijakan itu kuat. Tapi kalau hanya sekedar dari pengajuan dari pihak maskapai, ya, dalam hal ini maskapai plat merah Garuda, pengajuan kepada Menteri BUMN kemudian mengajukan ke pemerintah, dirapatkan di DPR, saya kira inilah yang membuat spekulasi-spekulasi di masyarakat itu makin liar. Menurut Anda kenapa pemerintah tidak melakukan hal itu? Kenapa pemerintah tidak membentuk suatu tim riset untuk sehingga bisa mengeluarkan data-data dan juga rekomendasi yang bisa memberikan landasan yang kuat? Saya kalau kita bicara dari sisi itu, saya nggak bisa menjawab. Karena apa? Karena kemungkinan penasehat presiden atau kemudian depend kepada peraturan-peraturan yang hari ini ada. Makanya saya katakan pembentukan tim itu penting. Kalaupun tidak ada peraturannya, bikin peraturannya. Makanya saya selalu bilang, untuk hal yang baik, kenapa kita tidak mau sedikit bekerja ekstra keras gitu loh. Ini memang masalah data, kemudian juga masalah analisa, terutama masalah data ini memang banyak dikritik ya untuk analisa atau survei yang dilakukan oleh pemerintah. Ini datanya kurang kuat begitu ya di banyak sektor. Ini menurut Anda bagaimana melihat hal itu? Ya, artinya apa? Artinya poin utamanya kalau kita lihat, kembali saya katakan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ini menurun. Masalahnya pemerintah ini mau membuka mata melihat kebenaran realita ini atau tidak. Gitu. Kalau pemerintah mau membuka mata, melihat kebenaran realita ini, pemerintah harus kemudian mengambil solusi-solusi yang bijak. Satu di antara solusinya apa? Adalah bertindak objektif. Ya kan? Bertindak objektif dalam setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, terutama di masa pandemi ini. Tadi yang saya katakan solusi pembentukan satu tim itu, ketika satu tim dibentuk secara independen, ya, di dalam tim itu kemudian direkrut para ahli-ahli, kemudian direkrut pada para tokoh-tokoh independen yang berkompeten di dalamnya. Tentu ini kan akan dinilai publik baik, ya. Penilaian publik itu di salah satu parameter, ya saya katakan salah satu parameter penilaian publik itu baik apa? Bisa dilihat dari gejolaknya pasar saham, ya kan? Ketika publik menilai itu baik, investor menilai itu baik, tentu gejolak pasar saham akan baik, dan ini kan akan membawa kemaslahatan bagi semua pihak, gitu. Jadi artinya untuk kebijakan mengurangi airport tax ini atau penghapusan airport tax ini merupakan suatu kebijakan yang walaupun mungkin ada sedikit pengaruh positifnya begitu, tetapi ini merupakan kebijakan yang mungkin tidak
secara inklusif begitu ya, Ya, Kang Nabil? bagi saya kebijakan penanggulangan airport tax ini dan hanya di 13 bandara itu hanya kebijakan kebijakan sampingan. Seperti bahasa saya tadi, saya konsen ini hanya kebijakan painkiller. Oke lah, taruhlah pemerintah memang mau memberikan kebijakan tersebut ya. Kemudian karena situasi sedang libur panjang dan lain sebagainya. Tapi sebagaimana konsennya kita terhadap kebijakan-kebijakan painkiller ini, harusnya konsentrasi lebih tinggi itu ditunjukkan pada kebijakan yang kemudian menyelesaikan akar masalah. Tapi bukankah pemerintah sudah ada atau sudah memiliki roadmap untuk mengatasi seperti juga ada PEN itu kan, Pemulihan Ekonomi Nasional 2020. Ya, betul. Nah, artinya kan gini, kita harus pisahkan itu. Pisahkan itu ketika kita bicara dari sisi kepercayaan masyarakat dalam menggeliatkan bisnis maskapai penerbangan, maka ini ketika masyarakat itu percaya, dia akan kembali menggunakan moda transportasi tersebut. Yeah. Kalau kita bicara dari sisi PEN tadi, pemulihan ekonomi masa pandemi COVID itu, tentu apa muaranya adalah bagaimana kemudian mencari stimulus-stimulus keuangan melalui APBN. Salah satunya kucuran dana 8,5 triliun tadi kan. Yeah. Nah, jadi saya fokus bagaimana kita jangan lagi kemudian membebankan hal-hal yang tidak penting kepada APBN. Gitu loh. Jangan membebankan hal-hal yang tidak penting untuk lagi memberatkan roda perekonomian kita. Makanya saya bilang tadi, kalau kemudian pemerintah hari ini fokus atau memberikan kebijakan yang bahasa saya painkiller tadi, harus lebih besar effort ekstranya mensosialisasikan kebijakan yang fokus pada penyelesaian masalah. Kalaulah terus pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan ya, terus menggeliatkan, mensosialisasikan, saya kira gini, hari ini tidak besar masyarakat yang tahu bahwasannya ada benar sirkulasi udara, teknologi sirkulasi udara itu di dalam pesawat. Kalau masyarakat tahu, tentu worriness ini menjadi berkurang paling tidak. Ya, menjadi berkurang paling tidak. Kemudian ditambah lagi dengan atribut-atribut protokoler kesehatan pencegahan COVID di pesawat. Nah, ini akan membuat kepercayaan masyarakat meningkat. Dan saya yakin juga saat ini mungkin belum banyak masyarakat yang tahu bahwa airport tax ini dihapuskan, kemudian juga untuk hanya 13 bandara. Nanti kita akan bahas ini lebih jauh, Kang Tamil.